Hadirin jamaah rahimakumullah, kami mohon keikhlasannya agar dapat mengikuti dan sekaligus menghadiri acara peringatan tabligh akbar, peringatan Nuzulul Quran yang insyaallah akan diadakan pada tarawih pada malam hari ini. Terima kasih. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita jadi sebagai umatnya yang sami'na wa ata'na ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz tamu kita Al-Mukarram Ustadz Novan Afriansyah dari Palembang jauh-jauh ke sini untuk memberikan dakwahnya untuk kita semua. Ahlan wa sahlan Ustadz. Yang kedua yang saya hormati Imam tarawih kita Kori dari Jawa Barat Al-Mukarram Ustadz Alwi Ramadan. Ahlan wa sahlan Ustadz, selamat datang di Masjid Baitur Rahman Miskin. Selanjutnya yang saya hormati guru kita, asadid kita Al-Mukarram Ustadz Encep Ibnu Soleh. Yang saya hormati tamu undangan kita Al-Mukarram Bapak Afrizon selaku Ketua Yayasan Masyarakat Muslim Highland PT Freeport Indonesia. Yang saya hormati Mas Beni dan juga Bapak Ferdi Kauzar. Dan yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Haji Supriyo selaku Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Miskin. Selamat datang di Masjid Miskin Pak Haji. Dan yang saya hormati dan saya muliakan kepada semua hadirin pada malam hari ini yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga kehadiran kita semua pada malam hari ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, jikalau kami membacakan susunan acara malam Nuzulul Quran pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan oleh protokol. Yang kedua sambutan atau sepatah kata dari Ketua Yayasan Masyarakat Muslim Highland PT Freeport Indonesia yang insyaallah akan dibawakan oleh tamu undangan kita Bapak Haji Afrizon. Yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori kita Al-Hafiz Ustadz Alwi Ramadan, sponsor DKM Masjid Baitur Rahman Miskin dari Jawa Barat. Yang keempat mendengarkan ceramah ataupun tausiah peringatan malam Nuzulul Quran yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Ustadz tamu kita Al-Mukarram Ustadz Novan Afriansyah dari Palembang, Sumatera Selatan. Beliau adalah sponsor DKI Masjid Baitur Rahman Miskin. Demikian susunan acara malam Nuzulul Quran pada malam hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita mulai acara pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya sambutan ataupun sepatah kata dari Ketua Yayasan Masyarakat Muslim Highland PT Freeport Indonesia yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Afrizon. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, kemudian telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, kemudian telah memberikan waktu luang dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Baitur Rahman Miskin. Yang saya hormati wabil khusus Ustadz tamu kita yang insya Allah akan bertindak sebagai penceramah pada malam ini, yaitu Ustadz Novan Afriansyah yang sudah jauh-jauh datang dari Sumatera Selatan. Terima kasih Ustadz sudah meninggalkan keluarganya, sudah mau berbagi ilmu dengan kami di sini. Kemudian juga yang saya hormati Ustadz Imam kita Ustadz Alwi Ramadan. Terima kasih Ustadz sudah mau datang di sini untuk menyemani kami sampai hingga akhir Ramadan nanti. Kemudian yang saya hormati juga Asatid YMM Ustadz Encep, yang saya hormati juga Ketua DKM Riskem Pak Haji Supriyo beserta jajarannya, yang saya hormati juga
perwakilan dari P3RG Pusat, Pak Bini Agusta dengan Pak Ferdi yang sudah ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati juga Ketua Panitia P3RQ Internal DKM, Pak Wahyu beserta jajarannya, dan saya yang juga saya hormati semua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang hingga saat sekarang ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman Rizqen yang kita cintai ini dalam rangka memperingati peristiwa turunnya Al-Quran atau yang kita kenal dengan Nuzul Quran. Melalui peringatan malam Nuzul Quran di malam ini, mudah-mudahan kita semakin mencintai Al-Quran, tersinar oleh cahaya kebenarannya, sehingga kehidupan kita menjadi terarah, serta mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bahagia hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili pengurus Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan terkhususnya kepada panitia penyelenggara acara Nuzul Quran ini yang telah menyiapkan acaranya dari awal hingga malam ini akan kita laksanakan bersama-sama. Pada kesempatan ini juga izinkan saya mewakili pengurus Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia juga mengucapkan terima kasih kepada yang pertama para sponsor Ustadz Tamu Ramadan, baik dari TKM, Paguyuban, Departemen serta perusahaan kontraktor yang telah berpartisipasi untuk mendatangkan Ustadz Tamu dan Ustadz Imam. Insya Allah Ustadz penceramah kita ada 16, kemudian Ustadz Imam, iklan online ada 8. Jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan di tahun yang depan juga ikut berpartisipasi sebagaimana yang kita jalankan di Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kami YMN juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para jemaah yang telah berpartisipasi menyisihkan sebagian rezekinya untuk percepatan pembangunan sekolah YPIC di SP1. Alhamdulillah, sebelum Ramadan kemarin, tepatnya pada tanggal 18 Maret, sekolah yang kita impi-impikan di SP1 Timika telah diresmikan secara bersama-sama oleh pengurus beserta pengurus YMM beserta pengurus DKM yang ada di Jogside. Kemudian seiring dengan itu juga mulai Ramadan ini alhamdulillah juga kita sudah mulai membuka donasi untuk percepatan pembangunan tahap 2 insya Allah untuk lantai kedua sebagaimana yang telah dipaparkan di minggu kemarin oleh panitia pelaksana untuk pembangunan YPIC. Itu dana yang dibutuhkan lebih kurang sekitar 3,5 miliar, lebih besar dari pembangunan untuk lantai 1. Kenapa demikian? Karena lantai 1, lantai 2 bukan hanya lantai 2, termasuk infrastruktur yang lainnya seperti rumah penjaga sekolah dan halaman termasuk lain-lain lainnya, sehingga dana yang kita butuhkan lebih kurang 3,5 miliar. Oleh karena itu kita minta kepada semua jemaah, marilah kita saling bergotong royong untuk bahu-membahu untuk melakukan penggalangan dana untuk percepatan pembangunan sekolah ini. Semoga ini adalah sebagai ladang jahiliyah kita. Setiap ayat-ayat atau hafalan yang didapatkan oleh anak-anak siswa di sekolah tersebut ini menjadi amal ladang jahiliyah kita hingga akhir hayat kita nantinya. Ini akan mengalir seperti air di telaga gunung, tiada hentinya sampai akhir hayat nantinya. Kemudian juga ucapan terima kasih dari pengurus YMM kepada seluruh panitia PDRQ yang telah menyusun semua rangkaian acara Semarang Ramadan ini mulai dari terakhir Ramadan hingga saat sekarang ini yang sudah berjalan yang sangat baik. Yang insya Allah juga besok hari Minggu ada satu program pengajian online yang sudah disiapkan sedemikian rupa oleh panitia PDRQ, yaitu pengajian online yang menghadirkan guru kita yaitu Quraisy Shihab. Bagi bapak-bapak yang memiliki waktu, marilah untuk beramai-ramai kita menyaksikan pengajian itu secara online di DKM masing-masing yang insya Allah akan dilaksanakan hari Minggu jam 16.00. Kemudian juga tidak terlepas dari pembangunan YPIC, kami juga dari pengurus juga terus melakukan renovasi
untuk masjid DKM Baitur Rahman Rizkin sebagaimana yang kita lihat bersama sekarang ini. Jauh lebih baik daripada tahun yang lalu. Mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini bukan terhenti sampai di sini. Setelah Ramadan nanti selesai, akan dilanjutkan pembangunan ini sampai selesai. Ini baru prestasinya lebih kurang mendekati angka 80%. Kemudian di penghujung sambutan saya ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh protokol, bertepatan hari ini adalah tanggal 7 April 2023. Bertepatan dengan ulang tahun atau hari jadinya perusahaan kita ini, yaitu PT Freeport yang ke-56 tahun. Oleh karena itu, besok insya Allah akan dilakukan perayaan HUT ke-56 PT FI dan buka bersama dengan pemerintah muslim yang insya Allah akan dilaksanakan di Sport Hall Tembagapura. Jadi kami dari pengurus, mari kita ramaikan acara tersebut, di mana panitia juga menyiapkan menu-menu spesial yang didatangkan dari Timika, bukan dari Pangansari atau dari internal. Jadi oleh karena itu disayangkan sekali kalau jemaah tidak mengikuti acara tersebut. Kemudian juga selain itu juga ada penampilan-penampilan dari tim Marawis kita dari TKM Darusada, dan juga ada tim tari dari Saman dari ibu-ibu DPW. Termasuk juga ada tim nasib dari YMM yang akan tampil untuk meramaikan kegiatan tersebut. Kemudian terkhusus untuk jemaah Rizkin, panitia juga menyiapkan transportasi bis untuk antar jemput sebagaimana yang terlaksana di terakhir Ramadan. Jadi besok jam 4 sore bis sudah bergerak dari Rizkin menuju ke Sport Hall, karena acara jam 16.45 acara sudah kita mulai. Jadi oleh karena itu dihimbau kepada jemaah yang memiliki waktu luang atau bertepatan dengan hari liburnya, mari kita bersama-sama untuk meramaikan kegiatan tersebut. Kemudian juga panitia juga sudah menyiapkan musola di samping Sport Hall. Jadi jemaah tidak usah khawatir tentang sholat maghrib. Juga besok kita akan melakukan sholat maghrib berjemaah di samping Sport Hall, telah disiapkan oleh panitia. Kemudian itu yang dapat saya sampaikan, terlebih kekurangnya saya menyampaikan mohon maaf lahir batin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah tadi sepatah kata dari Bapak Haji Afrizon selaku Ketua Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia Area Highland. Terima kasih sudah Afrizon atas informasinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh syaitan kita Qori Al-Hafiz Ustadz Alwi Ramadan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار. وجعلنا آية النهار مبصرة.
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah segala firman-Nya. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh guru kita, Ustaz tamu kita Al-Mukarram Ustaz Alwi Ramadan. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kami sampaikan sebelum kita mendengarkan tausiah Ustaz tamu kita, insyaallah dari DKM Rescue menyiapkan 3 souvenir terbaik untuk jamaah sekalian yang dapat menjawab pertanyaan dari Ustaz tamu kita terkait tema ceramah yang akan disampaikan sebentar, sekitar 1 menit yang akan datang. Untuk itu kepada jamaah sekalian agar dapat mendengarkan secara seksama agar dapat menjawab pertanyaan yang telah diberikan nantinya oleh Ustaz tamu kita. Untuk itu kepada jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita memasuki acara inti mendengarkan ceramah ataupun tausiah dalam rangka peringatan malam menulis Al-Quran yang insyaallah akan langsung disampaikan oleh Ustaz tamu kita Al-Mukarram Ustaz Novan Afriansyah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jalali wal ikrami wal tawli wal in'am wal izzati allati la turami wal jiwari alladhi la yudam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil alam sayyidina wa maulana Muhammadin al-kiram wa jami'i ummatihi al-khas wal 'am. Amma ba'd. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia Bapak Aprizan, yang saya hormati Ketua DKM Bapak Haji Supriyo beserta seluruh jajarannya, serta bapak-bapak para jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
malam hari ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingati sebuah peristiwa besar, yaitu nuzulul Quran, yaitu turunnya ayat suci Al-Quran yang pertama kali. Al-Quran diturunkan ketika Rasulullah SAW saat itu gelisah. Beliau melihat kaum kafir Quraisy mereka menyembah berhala. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hira, yaitu di Jabal Nur. Maka ketika itu datang malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW berkhalwat, datang malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril mendekati Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Apa kata Rasulullah? "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Diulangi lagi oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad." Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Kemudian Rasulullah SAW dirangkul oleh malaikat Jibril. Baru kemudian Rasulullah SAW dibimbing. Kemudian Rasul membaca surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ma'asyiral hadirin, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah khariqun 'anil 'adah, sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Sebab itu mukjizat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh nabi dan rasul sesuai dengan keadaan kaumnya pada saat itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada Fir'aun terkenal dengan sihirnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, banyak pakar-pakar kesehatan, orang-orang yang mengagungkan kesehatan, ilmu kesehatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, mampu menyembuhkan orang yang buta, mampu menghidupkan orang yang mati. Maka di zaman Rasulullah SAW, saat itu sedang ramai orang-orang membaca syair, orang gemar membaca syair pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim yang bahasanya begitu luar biasa, mengalahkan syair-syair Arab pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menantang, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli." Kalau kalian ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian menganggap bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, datangkan satu saja surat semisal Al-Quran. Karena pada saat itu ketika Al-Quran diturunkan, orang-orang mengatakan, "Oh, Al-Quran ini bukan dari Allah, Al-Quran ini hanya buatan Muhammad." Tapi kemudian kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW digelar sebagai Nabiul Ummi, Nabi yang buta huruf, tak bisa membaca, tak bisa menulis. Bagaimana seorang yang buta huruf, tak bisa membaca, tak bisa menulis, tapi mampu membuat Al-Quran yang bahasanya begitu luar biasa. Maka ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu walaupun kita tak paham maknanya, Pak, bergetar hati kita. Tadi Ustaz Alwi bacakan Al-Quran, nadanya begitu luar biasa. Mungkin kita tak paham maknanya, tapi ada rasa rindu ketika kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran ini begitu luar biasa. Setelah selalu di ujungnya itu diakhiri dengan huruf yang sama. Contoh misalnya, wal 'adiyati dhabha فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, ujungnya huruf ha. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sama. Maka Allah tantang, kalau kalian katakan Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, tentunya kalian orang-orang yang mampu membuat syair, mampu juga membuat satu ayat saja, satu surah saja, tidak usah 30 juz, satu surat saja buat.
yang seperti Al-Quranul Karim. Kalau kalian menganggap bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pertanyaannya adalah apakah tidak ada orang yang mencoba? Banyak. Maka sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak nabi-nabi palsu. Yang kita kenal yang paling ngetop nabi palsu itu Pak, namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah namanya Al-Kadzab, ini gelarnya. Sebab itu kalau punya anak jangan dinamai Al-Kadzab, Pak. Hati-hati ya. Al-Kadzab ini artinya pendusta ya. Dia mengaku, dikatakan oh Nabi Muhammad itu ketika dia menerima wahyu, turun wahyu kepadanya, Musailamah datang, aku juga datang malaikat Jibril kepadaku, aku juga menerima wahyu. Kalau dalam Al-Quran ada surah Al-Fil, maka Musailamah mencoba membuat ayat surah semisal Al-Fil. Apa kata Musailamah? Telah turun kepadaku surah Al-Fil juga. Apa bunyinya? Al-Fil wa man fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa lahu zayn. Apa artinya? Al-Fil, gajah. Wa mal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, apa yang kamu tahu tentang gajah? Lahu khurtumun tawil, gajah itu mempunyai belalai yang panjang, walahu zaid, dan dia punya ekor. Kira-kira kalau Al-Quran surah Al-Fil ini tidak turun, kita tahu tidak gajah seperti itu? Tahu bahwa gajah itu besar, punya ekor, punya belalai. Tapi dia ingin mencoba membuat daripada semisal Al-Quran, mungkin hurufnya sama, diakhiri dengan huruf lam, tapi maknanya sangat jauh berbeda. Karena Al-Quran bukan buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Al-Quran adalah mukjizat. Maka kita tidak perlu membela Al-Quran. Al-Quran sendiri yang akan membela. Al-Quran sendiri akan membuktikan kebenarannya. Zaman dulu ketika jasad Fir'aun tenggelam di Laut Merah, kita tidak tahu bahwa Fir'aun itu nanti akan diselamatkan. Tapi Al-Quran sudah berbicara, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Suatu hari nanti badanmu, jasadmu hai Fir'aun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi pelajaran orang-orang yang datang setelah engkau. Maka saat ini kalau kita mau lihat Fir'aun, Pak, jalan-jalan ke Mesir, ada, masih ada dimumikan Fir'aun. Ketika kita lihat Fir'aun, kita akan melihat, oh ini yang mengaku Tuhan, ternyata mati juga. Di Indonesia ini begitu luar biasa ya. Ada yang ngaku Nabi, pengikutnya banyak. Yang paling hebat itu adalah polisi Indonesia, bisa mengangkat, menangkap malaikat Jibril. Dulu kan heboh, ada malaikat Jibril ditangkap juga oleh polisi. Jadi yang paling hebat itu polisi Indonesia, bisa menangkap daripada malaikat Jibril. Maka mereka orang-orang yang ragu dengan Al-Quran kemudian meyakini bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kebenaran. Dulu ketika kita belum ada pesawat terbang, belum ada orang yang sampai ke angkasa, kita tidak tahu bahwa di angkasa itu ternyata hampa udara. Tapi Al-Quran sudah berbicara tentang itu. Al-Quran membuktikan bahwa orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala diumpamakan seperti orang yang mendaki langit, sesak dadanya ketika dia mendaki langit. Begitu luar biasa Al-Quran membuktikan daripada kemukjizatannya di hadapan kita semua. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, Al-Quran membuktikan. Dulu kita belum menemukan, kalau kita lihat ada di video di media sosial itu ada api yang berada di dalam bumi, tapi ternyata Al-Quran sudah berbicara jauh sebelumnya. Begitu luar biasa. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Quran adalah kitab suci kita. Sebab itu membaca Al-Quran ini nilai pahalanya begitu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiruna bil Quran ma'as safaratil kiramin barara. Orang yang mahir dia membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Pak Ustaz, bagaimana kami yang tertata-tata ini?
Bagaimana kami yang sudah tua belajar, mungkin masa muda dulu kami tak sempat belajar Al-Quran, sekarang sudah tua. Walladzi yatata'ta, dan orang yang terbata-bata dia dalam membaca Al-Quran, apa kata Rasulullah? Falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Pak, yang dengan catatan orang yang tertata-tata ini dia tetap harus belajar Al-Quran. Jadi dia akan mendapatkan 2 pahala, pahala membaca Al-Quran dan juga pahala daripada bermujahadah dia dalam belajar Al-Quran. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk bagi kita, maka kita orang-orang yang bertakwa, salah satu di antara cirinya adalah al-amalu bitanzil, orang yang senantiasa mengamalkan kitab suci Al-Quran, orang yang senantiasa mengamalkan daripada perintah-perintah Al-Quran. Maka ada dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan kita tidak boleh hasad kepada orang lain kecuali kepada 2 golongan. La hasada illa ala thnatain. Tidak boleh kita hasad kecuali kepada 2 golongan. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Yang pertama adalah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dia membaca Al-Quran, lalu kemudian dia mengamalkan siang dan malam. Maka kita boleh iri kepada orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa rajulun a'tahu Allahu malan fa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahar. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan kemudian hartanya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang diberikan harta saja, maka kita tidak iri. Tapi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, lalu kemudian dia gunakan harta itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh iri kepada orang yang semacam itu. Maka kalau kita yakin ketika harta itu kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jamin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin seseorang yang yakin dengan rizki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu ada sebuah kisah seorang saudagar kaya di zaman Rasulullah SAW, Abdurrahman ibnu Auf namanya. Dia kaya raya, bahkan dikatakan kalau dia pulang dari berdagang itu masih beberapa kilo dia belum sampai suara terompa daripada unta dan kudanya itu sudah terdengar, saking banyaknya barang dagangannya. Tapi suatu ketika di riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Abdurrahman ibnu Auf sayadkhuluna al-jannata habwa. Sesungguhnya Abdurrahman ibnu Auf ini nanti akan masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak. Saking banyaknya harta sehingga lama hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar ini Abdurrahman ibnu Auf ini, Pak, dia putar haluan. Kalau kita rebutan ingin jadi orang kaya, Abdurrahman ibnu Auf ini putar haluan. Saya tidak mau kaya, saya mau jadi orang miskin saja. Akhirnya apa? Datang keuntungan 3 peti emas, langsung sedekah. Habis, ternyata besok harinya dapat keuntungan lagi 6 peti emas. Sedekah lagi dikeluarkan seluruhnya. Besok lagi 12 peti emas datang. Tapi ini bagi yang yakin, Pak. Nanti kalau tanggal 1 coba aja nanti, ya. Seluruh gaji itu sedekahkan semua. Nanti bulan depan 1 bulan juga dapat, dan 2 bulan dapat, ya. Ini Abdurrahman ibnu Auf begitu luar biasa. Akhirnya apa? Suatu ketika perang Tabuk, masyarakat Madinah pergi perang. Akhirnya ditinggalkan kota Madinah. Saat itu meninggalkan kurma yang sudah siap dipanen. Akhirnya karena lama ditinggalkan kurma itu busuk. Karena kurma ini busuk tak laku. Akhirnya apa? Seluruh pada saat itu warga di kota Madinah itu mengalami kerugian. Semuanya bersedih kecuali Abdurrahman ibnu Auf. Kata Abdurrahman ibnu Auf, ini kesempatan ini. Dijual seluruh hartanya, kemudian dikumpulkan seluruh rakyat Madinah. Kurma yang busuk tadi, Pak, dikumpulkan, dibeli oleh Abdurrahman ibnu Auf dengan harga kurma yang bagus. Ini Abdurrahman ibnu Auf. Kita kadang kurma yang bagus kita bilang jelek. Nah, ini 5.000 aja, ini udah jelek-jelek nih. Tapi Abdurrahman ibnu Auf tidak. Kurma yang jelek dibeli dengan harga kurma yang bagus.
Akhirnya dibeli seluruh kurma masyarakat Madinah pada saat itu, akhirnya habis. Setelah habis, dia lega, alhamdulillah. Akhirnya jatuh miskin juga saya. Ini orang miskin tapi alhamdulillah. Tapi baru hatinya lega, tiba-tiba datang utusan dari kota Yaman. Datang utusan kota Yaman. Ternyata apa yang dicari oleh utusan kota Yaman ini? Yang dicarinya adalah kurma busuk tadi. Kalau kita pikir secara logika, bagaimana mungkin siapa yang mau cari kurma busuk ini? Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan, inilah konsep rizki di dalam Islam. Allah yang gerakkan. Kalau tidak percaya, kalau kita lihat di Tanah Abang itu, Pak, yang jualan baju itu satu atau banyak? Banyak. Sini baju, sini baju, sini baju. Kadang harganya tipis-tipis. Tapi pernah ada orang itu mengira, wah ini udah jualan baju, lari aja tempat lain. Tidak. Allah datangkan rizki masing-masing. Kenapa? Karena Allah yang mengantarkan rezeki kepada kita. Mungkin kita seringkali, ya, ketika kita misalnya lagi pulang ke rumah, ya kita beli es krim, rencana kita makannya habis asar, ya, kita taruh dalam kulkas, kita tidur, ya. Setelah asar kita buka lagi kulkas, tidak ada lagi. Siapa yang makannya? Anak kita. Padahal kita yang beli, duit kita. Ternyata itu bukan rezeki kita. Kita yang beli, tapi ternyata itu rezeki anak kita melalui tangan kita. Atau misal kita lagi jalan, kita lihat kita pengen makan di satu rumah makan, ternyata parkirnya penuh. Tiba-tiba maju ke depan, ternyata rezekinya pecel lele. Kita mampir di pecel lele. Begitu luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur rezeki manusia. Bahkan Ustaz Adi Hidayat mengatakan, kita belajar dari nyamuk. Nyamuk itu bagaimana, Pak? Nyamuk itu hewan yang terbang. Sementara cicak itu adalah hewan yang tidak bisa terbang. Sementara makanannya adalah nyamuk. Kalau kita pikir dengan logika, capek cicak itu kejar-kejar nyamuk. Mau makan nyamuk, nyamuknya terbang. Tapi kata Ustaz Adi Hidayat apa? Ternyata jawabannya ada pada nyanyian anak-anak kita. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Lanjutnya silakan dilanjutkan. Artinya apa? Nyamuknya yang datang, bukan cicaknya yang datang. Bagaimana banyak, mohon maaf, orang yang dengan segala kekurangan, tapi Allah berikan rezeki. Banyak orang yang tak mampu berjalan, orang yang tak mampu melihat, Allah berikan rezekinya. Maka ketika kita sudah paham dengan konsep rezeki yang diajarkan oleh Allah dalam Islam, maka tidak ada lagi kita menganggap, oh ini rezeki saya diambil orang, oh ini nanti rezeki saya tentukan dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rezeki kepada kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, melalui peringatan nuzul Quran ini, menjadikan kita semakin cinta kepada Al-Quran. Paling tidak Rasulullah SAW mengatakan, kun aliman, jadilah orang yang alim, orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang senantiasa mendengarkan Al-Quran, orang yang ada rasa cinta di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu kita di dalam bulan Ramadan ini, karena Ramadan adalah syahrul Quran, oleh karena itu banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Akhirul kalam billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon berdiri dulu sejenak. Kami ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Untuk pembagian separuh ketika ada jemaah yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik, pertanyaannya kapan ketika kapan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafi'i. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Mana saya? Salah. Alhamdulillah. Tes asari. Ya,
langsung ya sekaligus memberikan seperti masnya duduk di sini. Pertanyaan selanjutnya Ustaz bersalah. Orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, apakah dia mendapatkan pahala dan berapa pahalanya? Siapa yang kira-kira di ganti pertanyaan sudah terjawab sudah. Nanti angkat tangan dulu Pak baru dijawab ya, jangan langsung dijawab. Salah satu dari mukjizat Al-Quran ya, sebutkan salah satu daripada pembuktian bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah. Masnya yang bilang sana. Sini mas, sini. Langsung aja. Sebutkan ayatnya sih atau Sebutkan buktinya saja. oh buktinya. Sini mas. Ya. Sebutkan nama dan juga dari mana. Silakan. Nama saya Ahmad Syudi, asal dari Sulawesi Selatan. Masya Allah. Mohon dirawain suku ya. Ini kebetulan saja. Silakan Mas Ahmad Syudi, bisa dijawab pertanyaan dari Ustaz kita. Coba diulang pertanyaan. Apa bukti daripada yang membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah? Bukti dari Al-Quran sebagai kalam Allah adalah Allah menjamin keaslian dari Al-Quran sampai hari kiamat tiba. Betul itu. Allah Akbar. Insyaallah. Terima kasih Mas Ahmad baru belajar dari sini. Yang terakhir ya, silakan Ustaz. Nanti Ustaz sendiri yang kuliah yang mana ya, silakan Ustaz. Pertanyaan terakhir, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan jasad Fir'aun? Yang mau jawab silakan Pak. Sebutkan nama dan asalnya dari mana. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Fadah dari Purwakarta. Untuk pembelajaran untuk umat ke depannya Pak. Ya. Alhamdulillah. Begitu kepada 3 pemenang, langsung saja ke depan sini. Kami minta kepada Bapak Al-Rizal selaku Ketua IMF agar memberikan souvenir pada pemenang kita, dipersilakan. Dokumentasi sekaligus foto. Selanjutnya Pak Haji Supriyo dipersilakan untuk penyerahan souvenir kepada pemenang kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lalui. Semoga apa yang sudah disampaikan kepada kita Ustaz Dufan Apriansa dalam rangka malam Nuzul Quran senantiasa dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.